Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Sanadina qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala pada man nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati ya madati akramati fi darin amin. Sampai di mana? Ma yakhruju wa ma yakhruju samaruhu bila naurin. Bermula tanaman yang keluar buahnya tanaman dengan tanpa bunga, bi fathi nun naurin ay zahrin, tanpa bunga, seperti buah tin, buah anggur. In baraza samaruhu, jika nampak buahnya pohon, barazatnya zahara, falil ba'i, itu maka bermula dianya buah untuk penjual. Wa illa, jika tidak nampak buahnya ketika menjual, falil mustari, takdir huwa fahuwa lil mustari, maka dianya buah milik pembeli. I'tibaran li buruzihi, karena memperhitungkan bagi nampaknya buah dengan belahnya pelepah kurma, dengan belahnya mayang kurma. Dalam hadis, man ba'a nakhlan qad ubirat fasamaratuha lil bahi, siapa yang menjual kurma yang sungguh telah dikawinkan. Di dalam syarah jelaskan, orang mengawinkan kurma dengan cara membelah mayangnya, maka buahnya milik penjual. Bagaimana dengan tanaman yang dia tidak berbuah, dia tidak berbunga, tapi langsung berbuah. Tidak berbuah, tidak berbunga di sini bukan dalam artian tidak berbunga sama sekali. Pasti setiap buah itu diawali dengan bunga. Padi kan sekalipun itu diawali dengan bunga dulu. Jadi maksud tidak berbunga, tidak seperti bunganya kurma. Contohnya buah tin, buah anggur, maka kalau buahnya nampak berarti milik penjual. Kalau buahnya enggak nampak ketika jual beli, berarti buah milik pembeli. Jadi disamakan hukum nampak buah dengan tidak nampak buah kepada belahnya pelepah kurma dan tidak belahnya pelepah. Di dalam kitab Tahdzib, fima idza zahara ba'd tin, dalam kasus apabila telah nampak sebahagian buah tin, wal inabi, dan sebahagian buah anggur,
duna ba'din, tidak nampak sebagiannya. Apa yang ada dalam kitab tahdhib, anna ma dhahara lil bai', sesungguhnya buah yang nampak ia buah itu milik penjual, wa ma lam yazhar, sementara buah yang tidak nampak itu milik pembeli. Berkata Imam Rafi'i, wa huwa mahallut tawaqquf, wa ibaratur rawdati wa fi nazrun. Kata Imam Rafi'i, masalah itu masalah tawakuf, nggak bisa dipastikan hukumnya. Ibarat raudhah fihi nazrun, masalah itu harus ditinjau kembali. Kemudian pendapat yang ada dalam kitab tahzib pada mazhab muhadzab dan tutimma dan kitab bahar, pendapat yang ada dalam kitab tahzib, di dalam kitab muhadzab, di dalam kitab tutimma dan kitab bahar. Jadi ulama mengomentari masalah kalau kita jual anggur, sebagian batang anggur sudah keluar buah, sebagiannya belum. Apakah sama dengan kurma yang sudah belah mayangnya sebagian, yang sebagiannya belum? Ada yang mengatakan tidak sama, karena kemarin ulama katakan mayangnya yang belum belah disamakan hukum dengan yang sudah belah. Sementara di sini berdiri sendiri. Anggur yang sudah nampak buahnya milik penjual, yang belum nampak milik pembeli. Seharusnya pendapat itu ditinjau ulang kalau kita mau samakan hukum dengan kurma. Kalau sudah nampak sebagian buahnya, maka yang belum nampak itu disamakan hukum dengan yang sudah nampak. Wa ma kharaja fi naurihi, kemudian tanam-tanaman yang keluar ia pada bunganya, keluar ia pada bunganya, semasa saqata, kemudian jatuh ia hati bunganya, seperti buah mismis, itu dibaca dengan kasrah 2 mim, dan seperti buah apel, maka itu milik pembeli. Illam tanaqidit thamar, jika tidak lengket oleh buahnya. Wakadha, begitu juga inin aqadat, jika lengket ia buah, walam yatanassarin nauru fil asahi, dan belum berguguran, belum berjatuhan oleh bunga menurut pendapat ashab. Ilhaqan laha bital'i qabla tashakkukihi, karena menyamakan hukum baginya buah dengan mayang sebelum belahnya mayang. Wasani yulhikuha, sementara pendapat yang kedua itu menyamakan hukum ia, pendapat kedua akannya buah dengannya mayang setelah belahnya mayang. Listitarihi bil qasr abyad, dengan tertutupnya, bistitarihi dengan tertutupnya buah-buahan dengan kulit putih. Fatakunu lil ba'i, maka ada ia buah milik penjual.
mismis dan buah apel ini sejenis buah-buahan yang keluar buahnya keluar dari bunga, kemudian bunganya jatuh. Seperti yang mudah dilihat itu membaca, mangga. Kalau lihat proses mangga itu diawali dengan bunga. Nah, selepas itu bunganya berserakan. Itu durian. Bunganya berjatuhan, maka keluarlah putih. Nah, menurut pendapat yang pertama, pendapat asal, kalau sekiranya buahnya belum lengket, bunga sudah jatuh tapi buah belum lengket, atau buahnya sudah lengket cuman bunganya masih nempel di ujung buah, kayak pisang itu masih ada tali-tali di ujungnya, itu bunga, itu bekas bunga. Nah, kalau itu belum jatuh, artinya buah di ujung buah itu belum lepas bekas bunga, maka dia disamakan hukum dengan korma sebelum terbelah, berarti itu milik pembeli. Pendapat kedua menyamakan hukum buah kondisi seperti itu dengan korma setelah terbelah, karena dia tertutup dengan kulit putih, maka dia disamakan hukum dengan pelopa atau mayang yang sudah belah, maka dia milik penjual. Wa ba'da tanasur, dan setelah berjatuhan bunga-bunga itu, maka milik penjual. Jazman, sepakat ulama, lidzuhuriha, karena telah nampaknya buah. Nah, wa adala an qaulil muharrari yakhruju, berpaling ia musannaf dari perkataan Imam Muharrar atau kitab Muharrar. Apa kata musannaf? Yakhruju al-munasib, yang cocok ia kata-kata yakhruju litaksimi, untuk membagi, ba'dahu, setelahnya. Ka'annahu, seolah-olahnya musannaf itu tidak menyerupakan ia musannaf dengan ma qablahu, pembahasan sebelum yakhruju. Imam Nawawi menggunakan bahasa ma yakhruju, samaruhu bila naurin, wa ma kharaja fi naurihi summa saqata kamismisin. Jadi beliau menggunakan kalimat redaksinya yakhruju, tidak mengikuti redaksi Imam Muharrar, supaya berbeda pembahasan antara korma dengan ma yakhruju samaru bila naurin, seperti anggur, dan dengan ma kharaja fi nauri summa saqat, seperti apel. Jadi sengaja Imam Nawawi membeda-bedakan kalimat tersebut supaya memberi paham bahasanya semua buah itu tidak sama. Nah, semua buah tidak sama, sulit untuk dipahami kalau antum tidak pernah memperhatikan proses buah atau nggak pernah belajar biologi waktu SD. Boleh ya, San? Belum pernah belajar biologi waktu SD? Pernah. Mana proses terjadinya buah?
Nah, fuqaha sampai ke kajiannya di sana demi membahas hukum. Kalau dijual pohon ini ketika dia sedang berbunga, itu buah yang ada di pohon itu milik siapa? Sementara hadis cuma berbicara tentang kurma saja, tidak ada bicara soal anggur, apel, durian dan lain-lain sebagainya. Maka menurut uraian musannif, buah itu terbagi dua macam. Nah, kalau digabungkan yang pembahasannya tiga macam. Buah yang mirip kurma itu yang diawali dengan seperti mayang yang kuncup, kemudian dia belah, tempat kita persis seperti kelapa. Setelah belah baru keluar arainya. Setelah keluar arainya, kemudian ada titik-titik kecil di sepanjang arai itu, dia akan membesar, besar. Kemudian belah, kemudian bertabur, kemudian keluar menjadi buah. Jadi prosesnya ada proses kuncup yang menyelimuti buah. Nah, disebut dengan mayang. Nah, yang kedua, buah yang keluar tanpa bunga. Jadi nggak ada prosedur bunga dia, seperti buah tin dan anggur. Jadi tiba-tiba langsung keluar buah. Tomat ada bunga, anggur semuanya jauh, buah tin apalagi. Nah, jadi musannif katakan itu nggak pakai bunga dia, dan ada yang pakai bunga. Ini yang mudah kita pahami banyak tempat kita. Diawali dulu dengan bunga, kemudian sepasuk penyerbukan. Selesai penyerbukan maka jatuhlah kelopak bunga, kemudian tinggallah kepala putih, dan kemudian besar membesar menjadi buah. Nanti di ujung buah itu ada seperti pusar yang tempat bergantungnya bekas bunga, bekas benang sari atau apa itu, tangkai dari benang sari. Jadi keluar nanti di ujungnya itu kayak pisang, itu ada buntutnya memanjang, lama-lama dia akan lepas. Itu yang diungkapkan oleh musannif di sini. Bagaimana buahnya, bunga sudah berhamburan tapi buah belum keluar. Bagaimana buah sudah keluar tapi bunganya masih menempel di buah, masih ada ujung nempel sisa bunga di ujung buah. Pendapat kedua yang kuat mengatakan itu sama dengan kurma sebelum belah. Pendapat kedua mengatakan itu disamakan dengan kurma sudah belah. Tapi kalau buahnya sudah, bunganya sudah bertaburan, buahnya sudah keluar, bunganya sudah jatuh dari buah, maka sepakat ulama mengatakan itu adalah milik penjual. Itu sama dengan kurma yang sudah dikawinkan. Walau ba'a nakhalati bustanin, jikalau menjual ia seorang akan beberapa pohon kurma di satu kebun, muttali'atan, maka dan kurma itu sudah keluar mayangnya dengan kasrah lam, mutli'an artinya kharaja talhuha, telah keluar mayangnya. Wa ba'duha min haitsu tal'i, sebahagiannya kurma dari sisi mayang, mu'abbarun, itu sudah dikawinkan, duna ba'din, tidak sebagian yang lain. Falil ba'i, maka bermula dianya buah atau mayang itu milik penjual. Ai fatal muhalladhi huwa samaratu lahu,
fatalmuha alladhi huwa samatulau kama taqaddam ittahadan nawu aw ikhtalafa wakilan fil mukhtalaf in ghayyara al-mu'abbaru lil mustari li'anna likhtilafi naw'i ta'siran fi ikhtilafi waqti at-ta'bir. Palil bayi, maka milik penjual, maka mayangnya korma yang dianya mayang adalah buah bagi korma. Kitabnya mah tantum sama ada kalimat yang tinggal enggak? Kama taqaddam, sebagaimana pembahasan yang telah lalu, fatal'uha alladhi huwa samara lahu, maka mayangnya korma yang dia mayang adalah buah, itu milik penjual. Sebagaimana pembahasan yang telah lalu, baik samalah jenis kurma itu semuanya atau berbeda jenisnya. Wakilah menurut pendapat yang kedua, pada yang mukhtalaf atau yang mukhtalif, yang berbeda jenis, in ghayyara al-mu'abbaru lil mustari, in ghayyara al-mu'abbaru lil mustari, jika merubah ia perbedaan jenis al-mu'abbaro, apa ya itu? Mu'abbaru wa fil mukhtalifi in ghayyara al-mu'abbara lil mustari. Menurut pendapat yang kedua, pada korma yang berbeda jenisnya, jika merubah ia berbeda jenis akan kawin, maka milik pembeli. Li'anna ikhtilafan naw'i ta'siran, li'anna likhtilafan, alif lam atau lam saja? Lam saja? Li'anna lepas tu? Enggak ada lam lagi. Ada lam. Nah, berarti kelebihan lam. Alif saja. Li'anna ikhtilafan naw'i, karena sesungguhnya berbeda nok, taksiran fi ikhtilafi waqti takbir, kitab saya ada li sama pakai li yang betul. Kenapa pakai li yang betul? Karena taksiran mansub, ada alif di setelah ra. Nah, berarti itu isimnya, ikhtilaf khabarnya. Karena sesungguhnya karena berbeda nok itu memberi pengaruh pada perbedaan waktu mengawinkan. Kenapa musannif katakan di sini kama taqaddam? Karena sebelum kita bahas masalah bunga yang keluar, buah yang keluar tanpa bunga tadi,
Di awalnya sudah ada pembahasan kalau sekiranya menjual kurma pada saat dijual sebagian mayang sudah dikawinkan, sebagian belum, maka yang belum dianggap sudah dikawinkan sehingga dia milik penjual. Sekarang diulang kembali, kalau sekiranya seseorang menjual beberapa pohon kurma dalam satu kebun, yang kurma itu sudah keluar mayangnya, sebagian mayang sudah dibelah dengan dikawinkan, sebagian mayang belum lagi, maka semua mayang itu milik penjual, baik yang sudah dikawinkan maupun belum dikawinkan. Nah, baik jenis daripada kurma yang ada di situ sama atau berbeda. Pendapat kedua mengatakan dalam masalah kurma yang berbeda jenisnya, jika perbedaan jenis itu merubah masa kawin, maka yang sudah dikawinkan milik penjual, yang belum milik pembeli, karena berbedanya jenis kurma memberi pengaruh kepada berubahnya atau berbedanya waktu kawin. Nah, fa'in afrada ma lam yu'abbar bil bai'i falil mustari talhuhu fil asahi. Fa'in afrada ma lam yu'abbar bil bai'i, maka jika mengasingkan, memisahkan, menterasingkan ia penjual akan kurma-kurma yang belum dikawinkan, akan ia dengan apa diterasingkan? Dengan akad jual beli. Balil mustari tolmuhu, maka bagi pembelilah mayangnya kurma yang belum dikawinkan menurut pendapat ashab lima taqaddama, karena alasan yang telah terdahulu ia. Wasani walil bani, dianya mayang itu tetap milik penjual, iktifaan bidukhuli waqti takbir anhu, karena mencukupkan dengan masuk waktu mengawinkan anhu darinya mayang. Jadi akadnya ternyata terpisah. Mayang-mayang, kurma-kurma dari mayang yang sudah dikawinkan itu dijual secara terpisah dengan kurma yang mayangnya belum dikawinkan. Berarti terjadi dua akad. Maka pendapat kuat mengatakan kurma yang mayangnya belum dikawinkan itu milik pembeli. Pendapat kedua katakan tetap milik penjual, karena yang dilihat bukan kawin atau belum dikawinkan, tapi yang dilihat adalah waktu kawinnya sudah maksud. Azal far'u fima idza tahaddanau. Bermula ini cabang atau pengembangan pembahasan itu pada perkara apabila sama jenisnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Rawdah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Rawdah, sama dengan asalnya Rawdah. Walau kanatin nakhilatul mazkura fi bus atau basatain, bustain, kita antum bustaini, hah? Basatain, basatina, Bustanaini, Bustanaini. Sini basatin. Basatin, bustanaini. Kalau belum syarat bustanaini, ya betul. Kitab saya basatin. Jadi setelah beli kitab yang cetakan baru itu ternyata bertambah tugasnya.
bukan hanya naung saraf saja, tapi juga mencermati kalimat yang sering terjadi salah tulis. Nah, basatin itu bisa saja dalam tasawuf, tapi nggak cocok dengan saraf. Saraf coba lihat, mu'abbara fi bustanin wa ghairu mu'abbara fi bustanin. Berapa kebun? Kan cuma 2. Nah, berarti yang tepat bustanaini. Jikalau adalah korma-korma yang telah disebutkan itu ada pada 2 kebun, al-mu'abbara fi bustanin yang sudah dikawinkan ada pada 1 kebun, wa ghairul mu'abbarati fi bustanin, dan yang belum dikawinkan itu ada pada kebun yang lain, fal asahhu ifradu kulli bustanin bi hukmi. Pendapat yang asah itu menterasingkan setiap kebun dengan hukumnya. Lianna likhtilafil biqa'i ta'thiran fi waqti ta'bir. Karena sesungguhnya karena berbeda lokasi itu memberi pengaruh pada waktu mengawinkan. Penjual punya 2 kebun korma. Kebun korma A itu sudah dikawinkan, kebun korma B belum dikawinkan. Kemudian dijual dengan 1 kali akad. Dijual kepadamu 2 kebun saya ini dengan harga sekian. Nah, apakah korma yang belum dikawinkan itu tetap milik penjual karena ngikut kepada kebun yang sudah dikawinkan? Menurut pendapat asal tidak, masing-masing berdiri dan hukumnya. Yang sudah dikawinkan milik penjual, yang belum dikawinkan milik pembeli. Nah, karena berbedanya lokasi daripada korma itu akan memberi pengaruh kepada masa kawinnya korma. Wasani huma kal bustanil wahid. Menurut pendapat yang kedua, keduanya 2 kebun itu sama dengan 1 kebun. Artinya korma yang belum kawin dianggap sudah dikawinkan. Sawaun taba'ada, bersamaan, saling berjauhan keduanya 2 kebun, au talasaqa, atau dempet keduanya 2 kebun. Walau ba'a nakhlatan ba'du tal'iha mu'abbaratun, jikalau menjual dia seorang akan korma yang bermula sebahagian mayangnya itu sudah dikawinkan, fal kullu lahu, maka seluruh mayang miliknya penjual. Wa zahiru mimma taqaddama annal muta'abbira bi nafsi, annal muta'abbara bi nafsi kal muta'abbar fima dzikir. Annal muta'abbira bi nafsi kal mu'abbar fima dzikir. Zahir dari pembahasan yang telah terdahulu, sesungguhnya mayang yang bisa kawin ia dengan sendirinya, sesungguhnya mayang yang bisa kawin ia dengan sendirinya itu sama dengan mayang yang dikawinkan pada pembahasan yang telah terdahulu. Nah, kalau kelapa kita, sawit di tempat kita itu dia kawin sendiri. Tidak ada petani kelapa manjat pohon kelapa, membelah mayangnya, kemudian mengambil mayang kelapa jantan lalu memukulkan ke mayang kelapa betina. Itu enggak ada. Berarti kelapa termasuk muta'abbir binafsi, bisa kawin sendiri, bisa pecah mayangnya sendiri tanpa dibantu pemilik atau manusia. Maka hukumnya itu sama dengan korma yang dikawinkan oleh manusia
seluruh pembahasan yang telah lalu. Kalau kita bikin contoh kiasan, kalau seseorang menjual beberapa batang kelapa di satu kebun, kemudian kalau kelapa itu sudah keluar mayangnya dan sudah belah, maka itu buah milik penjual. Kalau belum belah mayangnya, itu milik pembeli. Wa idza baqiyatus samaratu lil ba'i'i bisyarti aw ghairihi kama dzukir fa in syaratal qat'a lazimahu wa illa bi an syaratal ibqa'a aw atlaqa falahu tarfuha ila zamanil jidad lil ada. Apabila kekallah buah milik penjual, apabila kekal buah, artinya masih di pohon milik pembeli, buah itu statusnya milik penjual. Kenapa bisa statusnya milik penjual? Dengan disyaratkan, saya jual pohon ini sama kamu dengan syarat buah yang sudah keluar mayang untuk saya. Atau bukan yang syarat, sebagaimana telah disebutkan tadi, ternyata mayangnya sudah belah, maka otomatis milik penjual. Itu niscaya. Maka jika mensyaratkan ia penjual akan potong, niscaya wajib ia potong akannya penjual. Walaupun buah itu milik penjual, tapi disyaratkan potong. Apakah dari penjual itu sendiri atau dari pembeli? Saya beli korma kamu dengan syarat mayang-mayang milikmu itu harus dipotong di pohon saya. Dan mereka sepakat, lazimahu, itu wajib dipotong. Walaupun beri efek nanti mubadir. Wa illa jika tidak, bi an syaratal ibqa'a, dengan bahwa mensyaratkan ia penjual akan dibiarkan. Saya jual korma ini sama kamu dengan syarat buah saya dibiarkan di batangnya, atau atlaqo, tanpa menyinggung, dipotongkah atau dibiarkan. Falahu, maka boleh bagi penjual membiarkannya buah sampai masa panen karena kebiasaan. Dua, buah dan dianya jidat atau jadat itu bisa dibaca dengan fathah jim, ji, ja, dan kasrahnya jim yaitu jim. Nah, ilal jadadi atau ilal jidadi. Wa ihmalu dalain, dan mengihmalkan dua dal. Mengihmalkan dua dal artinya tidak membuat dia bertitik. Ihmal, tidak bertitik. Dia bukan jizat atau jidaz, tapi jidat, kedua-duanya dal. Di dalam kamus sihah, dalam kamus sihah, artinya adalah qat'u, dipotong. Maka boleh bagi penjual membiarkan buah sampai ke zaman panen atau dipotong. Wa mas'alatu syartil ibqa' as-sadiqi bihal lafzu mazidatun 'alal muharrar. Masalah syarat membiarkan yang membenarkan dengannya masalah oleh lafaz itu masalah mazidah, tambahan atas muharrar, tambahan dari kitab Raudhah, tambahan dari asal Raudhah. Wa iza jaa waqtul jidadi, apabila telah tiba waktu panen, niscaya lam yumakkan, tidak diberi peluang akan ia penjual min akhdhis samarati ala tadrij, dari mengambil buah secara bertahap.
Wala min ta'khiriha, tidak juga boleh dari mengakhirkannya ngambil buah sampai kepada akhir kematangan. Jadi kata pembeli, buah kurma kamu yang ada di batang kurma saya sudah matang. Kata penjual, saya mau ambil dulu secara bertahap. Saya panen dulu 10 batang, nanti 10 batang, nanti 10 batang. Maka si penjual tidak boleh diberi wewenang seperti itu. Artinya dia tidak punya hak untuk meminta seperti itu kalau si pembeli tidak setuju. Setuju nggak ada masalah. Dan dia juga tidak boleh dikasih kesempatan, artinya tidak wajib sampai menunggu buah benar-benar matang. Asal buah sudah bisa matang maka wajib dipotong. Walau kanat min nau'in yuqtadu qat'uhu qabla an-najji, jikalau adalah korma itu semacam sejenis yang dipotong, yang dibiasakan memotongnya sebelum matang, niscaya dipaksa akan ia penjual untuk memotong sesuai dengan kebiasaan. Katakanlah nangka. Nah, nangka nangka-nangka yang memang biasanya dijual untuk sayuran itu nggak pernah ditunggu matang di pohon. Maka kalau nangka itu ketika si penjual menjual nangka dan di nangka itu sudah ada buah yang nampak, maka buah adalah milik penjual dan si penjual berhak membiarkan buah di pohon nangka. Ketika sudah tiba masanya untuk dipotong walaupun belum matang nangkanya, karena itu adalah nangka sayur, maka dia dipaksa untuk memanen buah nangkanya. Nah, walikulli minhuma, bagi masing-masing dari keduanya, al-mutabayyi'ain, dua orang yang melakukan jual beli, yaitu penjual pembeli, bil ibqa, untuk merawat. Ibqa artinya mempertahankan hidup. Ibqa sajar, mempertahankan hidupnya pohon. Wa ibqa samar, mempertahankan kebagusan buah. Bahasa mudah adalah merawat. Itu menyirami. Inin tafa'ah bis sajar wa thamar, jika bermanfaat dengannya menyirami oleh pohon dan buah. Walamman ahlil akhari minhu, tidak ada hak melarang bagi yang lain darinya menyiram. Wa iddarrahuma, dan jika membahayakan ia siraman akan keduanya, pohon atau buah, niscaya tidak boleh ia menyiram kecuali dengan ridho keduanya, penjual dan pembeli. Ay mutabayyi'ain. Ada sejenis buah-buahan, kalau sudah keluar buahnya itu tidak boleh disiram. Kalau disiram buahnya akan rusak. Ada juga sejenis buah-buahan, kalau disiram itu justru pohonnya yang rusak ketika sedang berbuah. Berarti siraman itu merusak buah-buahan atau merusak pohon. Maka kalau pembeli mau menyiram, dia izin dulu sama penjual. Ini pohon saya dah mati nih, hari kemarau. Kalau nggak saya siram, mati pohon saya. Kalau saya siram, rusak buah kamu di pohon. Harus minta izin. Nah,
Tapi kalau sekiranya siraman itu memberi manfaat kepada pohon dan buah, maka penjual boleh menyiram, pembeli boleh menyiram. Yang penting, yang lain tidak punya hak melarang, karena tidak merugikan orang lain. Itu tasawurnya. Untuk membuktikan pohon apa itu wallahu a'lam pohon apa. Apa sih pohon yang kalau ketika berbuah nggak boleh disiram, nanti dia akan mati? Nggak tahu juga. Yang jelas, yang contoh bukan pohon itu padi. Padi dah saat mau panen terus dikeringkan, sebaiknya dikeringkan. Nah, kalau jual tanah dalamnya ada padi, kemudian si pemilik tanah bikin kolam ikan, mau menutup airnya supaya airnya tergenang, karena mau diisi ikan, sementara akan merusak pohon padi, maka nggak boleh si pemilik tanah atau si pembeli untuk menyimpan air di situ. Wa in darra ahaduhuma, dan jika darra ahadahuma, memudaratkan ia siraman akan salah satu keduanya, artinya darra syajara wa nafa'a samara, memudaratkan ia siraman akan pohon dan memberi manfaat akan buah, atau sebaliknya. Wa tanaza'a, dan tanaza'a, bertengkar keduanya, penjual pembeli dalam menyiram. Si penjual pengen menyiram karena buahnya perlu siraman, si pembeli nggak mau karena pohonnya akan rusak. Niscaya terpasalah akadnya terpasang jual belinya. Kembalikan tanah, kembalikan uang. Di ta'azzuri imda'ihi, karena uzur melanjutkannya akad, kecuali dengan merugikan salah satu keduanya, penjual atau pembeli. Kecuali ayyusamiha al-mutadarrir, bahwa bertoleransi oleh orang yang dirugikan. Fala fasah hina idzin, maka tidak ada fasah ketika itu. Penjual pengen menyiram tanam tersebut karena buahnya perlu disiram, tapi siram itu akan mematikan dari pohon. Tapi kata pembeli nggak ada masalah, siram saja, yang penting buah kamu selamat. Pohon saya mau mati saja dia. Nah, kalau orang yang dirugikan di sana terima, maka nggak boleh pasangkan. Wakilah di talibis sabi wa huwa al-ba'in fi suratil ula wal mustari fi tsani ay yasqiya. Boleh bagi orang yang memerlukan atau yang meminta penyiraman, boleh bagi orang yang meminta penyiraman, dia adalah penjual pada surah pertama, yaitu darras syajar. Darras syajar, siraman itu merugikan pohon dan memberi manfaat ke buah. Berarti yang minta menyiram adalah penjual. Tamustari, yang minta menyiram adalah pembeli, yaitu pada surah kedua. Itu sebaliknya, siraman itu bermanfaat ke pohon tapi merusak buah. Apa yang boleh bagi orang minta siraman? Ayyaskia, bahwa dia menyiram tanaman. Wala yubali bidororil akhar, dia tidak perlu peduli dengan kemudaratan orang lain.
li'annahu qad radiya bihi, karena sesungguhnya orang lain sungguh ridho dengannya kemudaratan. Hina aqdama ala hadzal aqdi, ketika tampil maju ia orang lain di atas ini akad. Fala fasha ala hadza aidan, maka tidak ada fasah atas orang ini juga. Itu pendapat yang kedua. Jadi yang kita penuhi itu adalah permintaan orang yang memerlukan untuk menyiram. Orang yang dirugikan nggak usah dipedulikan, karena dia sudah ridho. Ridho bisa ridho bima yatawalladu min. Ketika dia ridho melakukan jual beli, berarti dia sudah siap untuk menerima kerugian yang terjadi pada jual beli tersebut. Wa ala faskhil fasih, wa ala fashi al fasihul bai'u awil hakim. Kalau berdasarkan hukum fasakh, tadi kan boleh fasah al aqdu. Berdasarkan hukum fasakh, bermula orang yang memfasakh adalah penjual atau ke hakim. Itu ada dua wajah dan kitab matlab. Ada yang mengatakan hakim, ada yang mengatakan penjual. Walau kana samaru yang tassu rutubatas syajar, jikalau adalah buah itu menyerap ia akan basahnya pohon, buah itu menyerap basahnya pohon, artinya kadar air pohon, lazimal ba'i'a ayyaqta'as samar, nisya wajib akan penjual oleh bahwa memotong ia akan buah, atau yasqiyas sajar, menyirami ia akan pohon, daf'an li dararil mustari, demi mengelakkan, menghindari kemudaratan kepada pembeli. Titik. Ada pertanyaan sampai di sini? Faslun yajuzu bai'us samari ba'da buduwi salahihi. Perbedaan pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya adalah pembahasan sebelumnya menjual pohon buah, menjual pohon dari buah. Apakah buah ikut terjual atau tidak? Itu sudah dijelaskan. Kalau tidak ikut terjual, lalu bagaimana cara penyelesaian buah milik penjual yang ada di pohon pembeli? Sementara di pasal ini dijelaskan menjual buah tanpa menjual pohon, atau menjual buah yang masih di pohon. Bagaimana hukumnya? Yajuzu bai'us samari ba'da buduwi salahihi, boleh menjual buah-buahan setelah nampak baiknya buah. Wa sayati tafsiruhu, akan datang penjelasan dari kalimat ba'da buduwi salahihi. Mutlak, mutlak artinya dari tanpa syarat. Wa bisarti qat'ihi wa bisarti ibqaihi,
Sah juga menjual dengan syarat memotongnya dan dengan syarat membiarkannya buah. Dalil diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya Nabi, wal lafzu lil Bukhari, lafaz hadis di sini adalah milik Imam Bukhari, berarti beda redaksi Imam Bukhari dan Muslim. La tubayi'us samara, janganlah kalian saling berjual beli akan buah sehingga nampak baiknya buah. Di dalam lafaz Imam Muslim, la tabtamu, jangan kalian membeli. Di dalam riwayat lahu baginya Imam Muslim juga, solahuhu, bukan solahuha, tapi hatta ya berdua solahuhu, kalimat muzakkar. Wa fi ukhra lahu, riwayat yang lain bagi Imam Muslim juga, tabi'u. Nah, la tabi'u, bukan tubayi'u, bukan tabta'u, tapi tabi'u, la tabi'u. Kemudian solahuhu, artinya fayajuzu ba'da buduwih, berarti boleh ia menjual setelah nampaknya baik. Wa huwa sadiqun bi kulli min al-ahwali salasah, dan dianya boleh itu terbenar dengan tiap-tiap dari keadaan yang tiga di atas. Tiga keadaan adalah mutlak, bisartil qat'i, bisartil wiqa'. Itu maksud dari tiga keadaan. Wa fil itlaqi wa sartil wiqa'i yabqa ila awanil jidadi lil urfi. Kemudian kalau jual belinya itlaq, saya jual buah yang ada di pohon itu sama kamu, atau dengan syarat ibqa, saya jual buah yang ada di pohon itu sama kamu, dan kamu berhak membiarkannya di pohon sampai matang, itu dibiarkan ia buah hingga zaman panen. Yabqa, dibiarkan ia buah ila awanil jidadi, hingga zaman panen, lil urfi, bagi huruf. Wa qabla salahi, kemudian sebelum nampak baik, atapnya kepada ba'da buduwi, maka ulang amalnya adalah yajuzu bai'us samari qabla shalah. Atau ke situ? Bukan. Berarti waqt tidak. Waqt tidak qabla salahi, qabla dzaraf, salahi mazruf, jumlah jar dan majrur jatuh untuk khabar muqaddam. Mubtada muakharnya adalah la yujuzul bai'u, menjual sebelum nampak, buah-buahan sebelum nampak baik. In bi'a munfaridan anis syajari, jika dijual akan ia buah hal keadaan terasing dari pohon, itu tidak boleh menjualnya. Lil hadisil mazkur, karena hadis yang telah disebutkan tadi, karena Nabi melarang menjual sebelum nampak baik, kecuali bisartil qat'i, dengan syarat dipotong.
Baik juzu ijma'an maka boleh dia menjual sepakat ulama. Buah mangga muda yang masih ada kemungkinan untuk jatuh dari pohonnya, putih mangga misalnya, putih embaca, putih jengkol, kita buah, kita jual terpisah dari pohon. Kalau dijual dengan pohon-pohonnya nggak ada masalah. Saya jual buah mangga ini yang masih berbentuk putih mangga dengan pohon-pohonnya, itu nggak ada masalah. Yang masalah adalah kita jual buah pohon yang buahnya itu masih belum bisa dipanen. Kalau dipanen nggak bakalan bisa matang, kalau diperang akan matang. Maka hukumnya tidak boleh kecuali syarat potong. Nah, syarat potong. Saya jual putih mangga ini sama kamu harga sekian dengan syarat kamu petik sekarang. Itu boleh. Wa ayyakunal maqtumu muntafi'an bih, dan bahwa adalah yang dipotong itu bisa dimanfaatkan dengannya. Walaupun masih putih, diambil itu sudah ada gunanya, sudah ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh juga. Berarti kita telah menjual sesuatu barang yang tidak bermanfaat, hukumnya tidak sah. Walaupun putih dipetik bisa dimanfaatkan. Seperti buah hasram. Apa di situ buah hasram? Putih anggur, hasram anggur hijau, tidak seperti kumasra. Kumasra itu baca yang fathah mim, musyaddah kumma, musalasa titik 3, mufradnya kumasrah, itu mufradnya kumasrah. Berarti kumasra itu jamak. Zakarul Jauhari fi babir ra, menyebutkan akannya kata kumasra oleh pakar lugah yaitu Imam Jauhari di dalam bab ra. Jadi kamusnya ada di bab ra, jangan dicari bab kaf, tapi di bab ra. Zada Saghani kumas roya. Jadi ada penambahan hurufiyah, kumas roya wa kumas rayat wa kumai masriya, kasroro padanya, kumai masriya. Nah,
Ini buah apa ya? Pir. Pir. Buah pir. Nah, buah pir. Zada salani kumasriya kasar ra' padanya. Wa dzakara hadza syart al-ma'lum min syurutil mabih ditambihi alaih. Dan menyebutkan ia imam akan ini syarat yang harusnya sudah dimaklumi dari syarat-syarat mabih. Kalau sudah dimaklumi, kenapa disyaratkan lagi? Litambihi alaihi, karena memperingatkan di atasnya. Misalnya kita jual putik mangga atau putik pisang. Saya jual sama kamu pisang-pisang ini dengan syarat ditebang sekarang. Kalau ditebang, pisang itu belum ada isinya, nggak ada gunanya, maka jual belinya nggak sah, karena masuk kategori barang yang tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau sudah bisa dipikir rujak, maka hukumnya sah. Tapi syaratnya potong. Wakilah in kana syajaru lil mustari ka'anistarahu awalan ba'da zuhiri samar jazal bai'un samar law bila syartin. Menurut pendapat Kil, jika adalah pohon itu milik pembeli, jika adalah pohon itu punya si pembeli, sementara buah belum punya dia, lalu dia mau beli buah orang lain yang ada di pohon dia, bagaimana bisa pohon milik dia? Ka'anistarahu awalan ba'da zuhiris samar, seperti membeli ia pembeli akannya pohon pertama sekali setelah nampaknya buah. Ikut pasal sebelumnya, apabila kita beli pohon pada saat buahnya sudah nampak, maka buah adalah milik penjual. Nah, setelah buah milik penjual, berarti pohon milik pembeli. Kemudian pembeli yang sudah memiliki pohon tersebut kembali membeli buah milik penjual yang ada di pohon dia. Jazal bai'u tsamari lahu, boleh menjual buah baginya pembeli tanpa perlu syarat. Li'annahuma yajtami'ani fi milkihi, karena kedua-duanya pohon dan buah itu bergabung kedua-duanya pada miliknya pembeli. Fayusbihu ma law istarahuma ma'an, maka mirip ia kasus dengan kejadian jikalau membeli ia pembeli akan kedua-duanya buah dan pohon sekaligus. Qultu, aku katakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah Kabir, fa in kana syajaru lil mustari wa syaratna al-qat'a kama huwa asah lam yajibul wafa'u bi wallahu a'lam. Jika adalah pohon itu punyanya pembeli dan kita mensyaratkan potong sebagaimana dia pendapat yang kuat, niscaya tidak wajib mendapati janji dengan yang potong, wallahu a'lam. Karena tidak ada makna untuk memaksanya pembeli akan memotong buahnya pembeli dari pohonnya si pembeli. Di dalam kitab Rawdah, law qata'a syajaratan 'alaiha samaratun
Jikalau menebang ia seseorang akan sebuah pohon, ditebang dia pohon mangganya, di atasnya pohon itu ada buah, summa ba'as samarah, dia menjual ia seorang akan buahnya saja, wahia 'alaiha, dan dianya buah masih ada di pohon, masih lengket di pohon, tapi pohonnya sudah ditumbangkan, jaza min ghairi syartil qat'i, dia boleh ia menjual tanpa syarat dipotong, lianna samara la tabqa 'alaiha, karena sesungguhnya buah itu tidak akan bertahan lama di atasnya pohon. Fayasiru, maka jadi ia seperti disyaratkan potong. Potong pohon di sini tamthil saja. Itu juga kalau dia tumbang sendiri, pohon mangga tumbang kena angin, buahnya masih muda-muda, nggak mungkin diperang, dikasih karbit sekalipun nggak akan matang. Satu-satunya cara hanya dibuat rujak, lalu dia jual mangga-mangga muda itu kepada pemilik atau penjual rujak. Dia katakan, sejual mangga ini semakam harga sekian. Mangga itu masih lengket di tampuk-tampuk pohon itu nggak perlu pakai syarat potong. Nah, karena kalau nggak disyaratkan potong, buah itu akan jatuh sendiri di tampuknya, karena pohonnya sudah tumbang. Wa in bi astamaru ma'as-syajari bi thamanin wahid jaza bila syartin. Jika dijual akan buah bersama pohon-pohonnya dengan satu harga, niscaya boleh ia jual beli tanpa syarat. Wala yajuzu bi syarti qat'ihi, justru tidak boleh ia jual beli dengan syarat memotongnya. Lima fihi minal hajri alaihi fi milkihi, karena sesuatu yang ada ia sesuatu padanya memotong itu dari tindakan menghajar, membatasi di atasnya pembeli pada miliknya pembeli. Sejual sama kamu pohon ini dengan buah-buahnya sekalian, tapi dengan syarat setelah jual beli kamu harus petik buah itu nggak boleh. Nah, karena kita sudah melarang atau membatasi ruang gerak si pembeli pada haknya sendiri. Wal fariq bainal jawazi huna, yang membedakan antara boleh di sini dengan dilarang dalam menjual buah kepada pemilik pohon, karena mengikuti buah di sini bagi pohon. Yang membedakan antara boleh di sini dan dilarang pada menjual buah kepada pemilik pohon, itu mengikuti buah di sini bagi pohon. Pembahasan yang mirip di atas. Kalau sekiranya kita menjual buah kepada pemilik pohon dengan syarat potong, apa hukum jual beli? Hah? Sah atau nggak sah? Tidak. Sah. Fa in kana asy-syajaru lil mustari wa syarat al-qat'a lam yajibil wafa'u bi wallahu a'lam.
kalaulah ada pohon itu milik pembeli buah, kita syaratkan potong sekalipun, itu tidak wajib ditepatinya. Berarti boleh mensyaratkan tapi nggak wajib ditepati. Sementara di sini dilarang. Kalau kita menjual buah sekalian yang pohonnya, tapi tetap potong. Saya jual sama kamu buah ini dan pohon-pohonnya dengan syarat potong, itu dilarang. Mensyaratkan potong akan menyebabkan jual beli batal. Bedanya apa? Kalau di sini buah ikut pohon, kalau di sana buah berdiri sendiri. Itu yang membedakannya. Walau kalau berkata, ya salam bi'tuka syajara bi'asyratin, aku jual sama kamu pohon ini dengan harga 10 dinar. Wastamara bidinarin, dan buahnya 1 dinar. Lam yajuz, ini saya tidak boleh ia jual beli kecuali dengan syarat potong, karena akadnya sudah dipisah. Aku jual sama kamu pohon ini harga 10 dinar, dan buah yang ada di pohonnya ada harga 1 dinar, syarat potong, baru sah. Kenapa masih disyarat potong? Li'annahu fassala, karena sesungguhnya si penjual itu telah memisahkan ia antara buah dan pohonnya karena berbeda harga. Nah, sofakonya ta'addud karena berbeda saman. Fantafatil tabi'atu, maka ternafilah tabi'iyah, buah mengikut pohon itu ternafi karena buah dan harga memiliki, karena buah dan pohon memiliki harga masing-masing. Menyebutkan akannya pendapat oleh Imam Rafi'i di dalam bab musaqqah. Kenapa Imam Rafi'i sebutkan bab itu, si bab musaqqah, padahal enggak ada hubungannya istishhadah? Karena beliau memberikan contoh. Wa asqatahu min ar-rawdah, membatalkan ia, menggugurkan ia Imam Nawawi akannya masalah ini dari kitab Rawdah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bai'uz za'il akhdar, haram hukumnya menjual palawija yang masih hijau, fil ardi, yang masih di tanah, illa bisyarti qat'ihi, kecuali dengan syarat memotongnya, syarat memanennya. Kasamari qabla budu'i salahihi, tanaman hijau yang masih di tanah, masih di rumpunnya, itu sama dengan buah sebelum nampak baiknya. Di dalam kitab Muharrar itu qat'u awil qal'u. Nah, qat'u dengan syarat memotong atau mencabut. Itu bahasa lebih jelas. Kalau kita jual bayam yang masih bertabur di tanah, masih tumbuh, sebelum sempurna maksimal masa perkembangannya, maka hukum menjualnya tidak sah kecuali syarat cabut. Saya jual bayam ini kepada kamu, syarat dicabut. Kenapa mesti syarat dicabut? Karena kalau dibiarkan,
dia tidak akan terjamin bagus, karena masuk kategori qabla budui solahihi. Itu standar belum nampak baik. Kalau dibiarkan, tidak ada jaminan akan subur semuanya. Dia masih dalam masa transisi antara mau tumbuh, lanjut, atau mati di jalan. Itu mana qabla budui solahihi. Tapi kalau ba'da solahihi itu sah, dengan syarat dicabut sah, dengan syarat dibiarkan juga sah. Karena kalau dibiarkan dia tetap akan berkembang, nggak akan rusak. Maka perlu dibedakan ba'da sholah atau qabla sholah. Kalau ba'da sholah hukumnya sah dengan 3 cara: mutlak, syarat potong, sama syarat dibiarkan. Tapi kalau qabla sholah itu sah dengan syarat potong. Satu aja syaratnya, sah dengan syarat potong. Fa'in bi'a ma'aha, jika dijual akan ia tanaman hijau, jika dijual akan ia palawija yang hijau bersamanya tanah, aw wahdahu, atau hanya tanaman, atau sendirinya tanaman, ba'da istidadil habbi, setelah keras biji. Ini saya boleh tanpa syarat, sebagaimana pada buah-buahan bersama pohonnya, atau buah-buahan setelah nampak baiknya buah. Nah, kita jual palawija, tapi palawija ini kita jual dengan tanahnya sekalian, maka hukumnya sama dengan jual buah bersama pohon. Itu sah tanpa syarat potong. Atau palawija ini sudah keras bijinya. Kalau kacang tanah itu sudah keras, kacang tanah nggak boleh juga karena dia nggak nampak. Kacang hijau misalnya, kacang hijau itu boleh kita jual selagi yang ada di batangnya, kalau bijinya sudah keras. Kalau dipetik saat itu pun dia tidak akan rusak. Nah, maka boleh dijual dengan syarat potong, dengan syarat dibiarkan, dengan syarat atau dengan tanpa syarat mutlak. Seperti menjual buah-buahan setelah nampak baiknya. Wa istaratu li bai'ihi al-jaizi ba'dal istidadi wa bai'is samari ba'da bulis salahi zuhurul maqsudi liyakuna mar'iyan. Disyaratkan bagi menjualnya palawija yang hukumnya boleh setelah biji keras dan menjual buah-buahan setelah nampak baik. Apa yang disyaratkan? Akan nampaknya tujuan, munculnya maksud, nampaknya yang dituju. Liyakuna mar'iyan, supaya adanya bisa dilihat. Mana contoh maksud itu bisa dilihat? Seperti buah tin, seperti buah anggur. Li'annahuma mimma lakama malahu, karena sesungguhnya kedua-duanya buah anggur dan tin
itu termasuk tanaman yang tidak ada kelopak baginya. Dan seperti syair, lizuhuri fi sumbulihi, karena nampaknya syair pada tangkainya. Jadi menjual buah-buahan setelah nampak baik, menjual palawija setelah bijinya keras, itu bukan syarat satu-satunya sah jual beli. Itu hanya salah satu syarat sah jual beli di pohon. Syarat yang kedua adalah zuhurul maksud, nampak di mata apa yang menjadi tujuan dalam jual beli itu. Oleh sebab itu, maka tidak boleh menjual jagung yang ada di batangnya walaupun sudah keras bijinya, walaupun sudah nampak baiknya. Kenapa tidak boleh? Karena dia tidak bisa dilihat. Dia punya kelopak yang menutupi biji. Karena yang dimaksud bukan daunnya, yang dimaksud adalah biji jagungnya. Sementara biji jagung itu tidak bisa kita lihat karena tertutupi oleh kamangnya. Beda halnya sama anggur. Anggur kalau kita beli di batangnya, kita bisa lihat buah anggur itu terpisah dari daun, bergantungan. Buah tin juga sama, kelapa juga sama. Maka tidak bisa dijual beli pada ubi. Nah, walaupun sudah tiba masa panennya, sudah nampak baiknya, tetap tidak sah karena dia tidak zuhur, dia tertimbun dalam tanah. Begitu juga padi. Padi beda sama gandum. Gandum nampak terpisah dari tangkai-tangkainya, kalau padi tertutup oleh daun-daunnya. Wa ma la yurahabbuhu, maka sesuatu yang tidak bisa dilihat bijinya seperti hinto, itu bedanya syair sama hinto. Dan seperti adas, kacang-kacangan dan patah dal, fisumbul yang masih ditangkai, itu tidak sah menjualnya. Duna sumbulihi, nah, duna sumbulihi, tidak sah menjualnya gandum, hinto, sama adas di tangkainya. Kenapa tidak sah? Liistitarihi, karena tertutupnya hinto sama adas. Tidak juga bersama tangkainya sekalian. Menurut pendapat jadi, saya jual sama kamu gandum ini dan tangkai-tangkainya, itu tetap juga nggak sah, karena yang dimaksud yaitu buah gandum, buah padi, buah adas, itu tertutup bima laisa min solahihi, dengan sesuatu yang tidak ia sesuatu itu dari kebaikannya. Nah, apa maksud dari kebaikan? Beda menjual telur yang tertutup dengan cangkangnya, karena cangkang adalah kebaikan untuk telur. Beda sama mangga yang tertutup oleh kulitnya. Nah, karena kulit mangga adalah pelindungan bagi isinya. Itu juga semangka. Sementara jerami-jerami gandum yang menutupi gandum, walaupun dijual dengan jeraminya sekaligus, itu tetap tidak sah, karena keberadaan jerami tidak memberi pengaruh kepada kebaikan syair. Nah, wal qadimu jawazu, pendapat qadim membolehkan
Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang, ya Nabi, an bai'in sumbul, dari menjual tangkai-tangkai sampai dia yanbadda, maksudnya sampai dia keras. Fa yajuzu ba'da istidad, boleh ia menjual setelah keras. Itu dalilnya. Wa yujabu, dijawab dalil tersebut bi annahu fi sumbul syair jam'an baina dalilain, sesungguhnya yang dimaksudkan itu pada sumbul syair, bukan sumbul hinta, tapi tangkai syair. Jam'an baina dalilaini, demi menggabungkan dua dalil. Hadis yang mengatakan tidak boleh menjual tangkai sampai tangkai keras, itu kata pendapat pertama kita tempatkan ke syair, bukan ke hinto, karena hinto tidak bisa dipastikan kualitas biji kalau masih di tangkai. Perbandingan kita adalah padi. Nah, kita beli padi yang masih ditangkai dalam sawah, yang sudah menguning padinya, tetap tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kita tidak leluasa melihat kepada padi itu sendiri. Beda sama anggur, beda sama syair. Nah, kalau kita terjemahkan syair sama hinto, ya sama-sama gandum, ternyata hukumnya beda. Syair termasuk yang nongol dari tangkai, sementara hinto tersembunyi dalam jerami. Wallahu a'lam. Subhanallah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.